Israel terus mengalami kegagalan dalam menjalankan rencana menguasai Gaza. Selain itu, rencana negeri Zionis menghadapi langsung Iran dalam perang juga nggak berhasil. Iran sendiri disebut lebih cerdik dan berhasil mematahkan taktik-taktik licik Israel. Kegagalan Israel sendiri menjadi kemenangan besar bagi Indonesia yang sudah lama menunggu momen ini. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Rencana kuasai Gaza dihalangi Persatuan Baru Muslim. Israel hingga saat ini belum menghentikan agresi besarnya ke jalur Gaza. Negeri Zionis semakin menggila dengan terus membuat para warga menderita. Hujan tembakan, bom hingga penyiksaan terus didapatkan oleh para saudara di sana. Negeri Zionis sama sekali nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Pasukan pimpinan Benyamin Netanyahu lebih peduli dengan ambisi yang harus dicapai. Mereka ingin menguasai wilayah Gaza dan balas dendam kepada tentara Hamas. Israel tidak akan berhenti sebelum semua rencana yang sudah dirancang bisa tercapai. Sebelum Hamas merasakan penderitaan balasan, tidak ada yang bisa menghalangi rencana ini. Termasuk bantuan dari Indonesia yang selama ini nggak pernah tutup mata. Negeri tanah air selalu rajin memberikan bantuan berupa makanan hingga obat-obatan yang diperlukan. Dilansir dari Al Jazeera, persediaan obat-obatan sangatlah rendah di Gaza. Para warga banyak yang tidak mendapatkan akses bantuan gara-gara akses di blok rapat oleh negeri susu. Israel sendiri membantah kalau mereka sudah berperilaku kejam di daerah perbatasan. Hal ini disampaikan langsung oleh Gideon Sa'ar selaku Menteri Luar Negeri. Menurutnya, tindakan pemerintah merupakan pencegahan dan pembelaan diri. Israel mengantisipasi aksi penyusupan yang berpotensi menghancurkan semua rencana. Tidak ada yang namanya seperti itu. Mereka lebih dahulu menebar ancaman. Kami bisa lebih parah dari itu. Jadi semua ini merupakan bentuk pembelaan diri yang kecil. Para pasukan kami juga banyak yang berguguran, ucapnya. Omongan yang dilontarkan oleh Sa'ar memang benar dan merupakan hal wajar. Dilansir dari Anadolu, Israel memang sedang dalam keadaan darurat setelah pasukan tentara mereka menipis. Gak hanya itu, para tentara juga banyak yang frustasi setelah perang gak kunjung selesai. Beberapa dari mereka justru lebih memilih mengakhiri hidup. Selain itu, pemerintah Israel juga banyak diserbu dengan pengunduran diri dari para tentara. Mereka sudah muak karena secara nggak langsung hanya menjadi alat. Bahkan Turki sudah melancarkan gebrakan hebat. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan surat penangkapan kepada Netanyahu. PM Israel dianggap bersalah dan melakukan genosida tanpa ampun kepada Palestina. Negeri Zionis langsung marah besar setelah Erdogan memberikan surat perintah. Gideon Sa'ar merasa tuduhan ini nggak berdasar karena mereka hanya melakukan tindakan pembelaan. Israel dengan tegas menolak dengan penghinaan aksi PR terbaru oleh tiran Presiden Recep Tayyip Erdogan. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar. Israel saat ini juga harus rela karena nggak memiliki sekutu seperti sebelumnya. Negeri susu ditinggal oleh Amerika Serikat yang mulai mengendur memberikan dukungan. Pasalnya, Donald Trump merasa Benyamin Netanyahu sudah nggak mengikuti rencana yang dia canangkan. Kegagalan besar konfrontasi Iran. Kejatuhan Israel juga semakin terasa setelah kegagalan total konfrontasi Iran. Negeri Zionis diketahui melakukan banyak cara licik demi membalas negeri para mullah. Salah satunya dengan menghancurkan amunisi besar yang dimiliki oleh lawan. Israel ingin bergerak lebih dulu dengan melumpuhkan Iran secara perlahan. Mulai dari melakukan ancaman propaganda media hingga manuver politik. Sayangnya, tindakan yang dilakukan oleh negeri Zionis hanya berbuah kegagalan yang menyakitkan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Staf Bersenjata Iran. Jenderal Ahmad Fahidi mengklaim kalau Israel sudah gagal total menjalankan semua rencana liciknya. Gerak-gerik yang dilakukan lawan dinilai sudah dibaca dengan cerdas oleh negeri para mullah. Gak hanya itu, Fahidi juga mengecam niat buruk yang dilancarkan negeri susu. Menurutnya, Israel terlalu ambisius membalaskan kekalahan perang bulan Juli lalu. Negeri Zionis dikecam karena seringkali memutarbalikkan fakta di depan awak media. Selain itu, Israel juga selalu gagal saat melakukan aksi penyusupan ke Iran. Dilansir dari Al Jazeera, sekitar 80 orang sudah diamankan oleh pemerintah negeri para mullah. Puluhan penyusup ini teridentifikasi sebagai pelaku bayaran yang disewa oleh Israel. Mereka diminta untuk melakukan banyak aksi setiap mencuri data hingga melakukan aksi kekerasan. Berkomunikasi dan bekerja sama dengan rezim tersebut dan mengambil foto situs militer dan keamanan telah dilaksanakan setelah diperkuat oleh Mahkamah Agung dan mengikuti prosedur hukum, tulis Mizan. Gak hanya itu, para penyusup yang ditangkap juga ada yang disuruh memproduksi bom. Mereka ditangkap dengan bukti alat peledak yang direncanakan untuk menyerang fasilitas Iran. Operasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk melawan ancaman intelijen asing di dalam wilayah Iran, pernyataan yang dikeluarkan oleh Iran. Operasi ini dilakukan karena Israel sangat panik dengan kekuatan yang dimiliki oleh lawan.
Negeri para mullah terus melanjutkan perkembangan program nuklir yang dimiliki. Kepanikan ini sangat terasa senada seperti yang diberitakan oleh media Israel. Yediot Ahronot melaporkan ilmuwan Iran makin cerdas dalam mengeksplorasi nuklir. Iran sedang mengeksplorasi nuklir generasi 4 tanpa uranium, fusi seperti itu. Tidak membutuhkan uranium atau plutonium dan memproduksi hampir tanpa radiasi atau dampak buruk, tulisnya. Terbayarnya perjuangan keras Prabowo. Jika Israel benar-benar mengalami penderitaan, Indonesia menjadi negara yang paling berbahagia. Perjuangan yang dilakukan negeri tanah air akhirnya terbayarkan. Indonesia sendiri selalu memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Dukungan ini sangat kompak diberikan oleh pemerintah hingga organisasi yang dibentuk khusus. Pemerintah RI diketahui sudah memperjuangkan kemerdekaan negeri para nabi sejak 1 tahun terakhir. Prabowo Subianto sangat gagah berani mengumandangkan kemerdekaan luar negeri. Menurutnya, Palestina merupakan saudara sesama Muslim yang harus mendapatkan perlindungan. Sang presiden bahkan sering mengajak negara besar untuk mempercepat permasalahan. Perjuangan ini akan makin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. Marilah kita melihat masa depan peradaban Islam, tutur Presiden Prabowo.